Bismillahirrahmanirrahim, saya Siti Faizatul Syahro akan menjelaskan mengenai Autoplay Media Studio. Nah, yang pertama kita tuh harus download Autoplay Media Studio. Lalu kalau udah kita download, kita klik aplikasinya. Lalu kita tunggu bentar nih. Nah, setelah muncul kayak gini, klik continue. Nah, akan muncul 3 pilihan. Nah, ini tiga pilihan. Terus kita pilih yang paling atas, yakni New Project. Setelah itu akan muncul kontak dialog seperti ini. Nah, udah kita pilih aja satu sesuai dengan selera kita. Lalu kita ubah nama project itu sesuai dengan project yang akan kita buat. Lalu klik tombol OK dan akan muncul klik OK. Nah, setelah kita pilih OK tadi akan muncul halaman project seperti ini. Nah, lalu klik kanan pada lembar kerja halaman untuk proyek. Nah, pilih properties. Atau kita juga bisa menggunakan tombol Ctrl Shift lalu Enter. Nah, akan muncul seperti ini nih. Terus kita centang aja tuh custom setting dan pilih option image. Nah, udah diklik, terus image. Lalu kita pilih gambar yang sesuai dijadikan background dari project yang mau kita buat. Nah, ini beberapa pilihan project. Pilih, langsung kita klik OK pada halaman tersebut. Setelah kita pilih tombol OK, akan muncul seperti ini background yang sudah kita pilih tadi. Lalu jika ingin menambahkan objek video, nah kita pilih objek lalu video, klik video. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih video mana yang mau kita gunakan. Lalu klik video kamu yang sudah kamu siapkan tadi itu ya. Lalu langsung kita klik OK. Setelah kita klik tombol OK, akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini adalah video yang kamu pilih tadi. Nah, kita sesuaikan sesuai project yang akan kita buat. Nah, ukuran video juga bisa dibesar kecilkan. Nah, seperti ini. Sesuai selera kalian. Oke, kita bikin segini. Oke, lalu ketika sudah muncul seperti ini, kita bisa men-settingnya, yakni menggunakan tombol properties. Lalu kita pilih ini. Nah, seperti ini bisa kita lihat ya. Lalu OK. Nah, akan polos seperti ini. Nah, nanti kita akan memberikan tombol, kita akan mengaturnya kembali. Untuk merubah setting, yakni button file menggunakan file green pada properties. Lalu setelah itu
kita pilih yang sesuai, lalu kita taruh di bawahnya videonya tadi. Lalu klik tombol 2 kali, klik lalu tekan itu, atau juga bisa menggunakan Ctrl+D. Nah, itu untuk duplikasi. Untuk mengubah menjadi pause, tekan shift. Nah, sebelumnya kita atur dulu yang mau digunakan untuk pause, play. Nah, seperti itu. Lalu ketik tombol kotak itu lagi dan tekan Ctrl+D untuk duplikasi. Nah, ubah teks menjadi stop atau gunakan fail rate. Nah, itu kita tulis aja yang mau kita tulis apa, misal ini play. Nah, lalu setelah itu kita klik tombol OK. Nah, kan berubah menjadi play. Begitu juga dengan yang satunya. Please stop. Oke. Nah, setelah itu sudah kita atur, yakni play, pause, dan stop. Nah, setelah itu kita klik tombol play. Setelah itu double klik tombol play dan klik speed. Nah, setelah itu langsung pada speed editor kita tap on check, ganti action pack zoom dengan action video play. Nah, atur video play object name parameter menjadi video 1. Double klik tombol pause dan klik text speed. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini dan kita akan mencari video play. Nah, kita mencari video play. Oke, ini ketemu video play, kita klik, lalu kita klik next. Setelah itu kan sudah. Nah, kita klik lagi, sudah ini ya. Klik lagi bagian sini. Ini kita klik, lalu muncul akan seperti ini. Kita klik tombol OK. Nah, yang selanjutnya adalah pause. Nah, pause sama klik 2 kali, lalu kita klik speed. Nah, kita klik tombol speed ini. Lalu pada speed editor klik tap on click. Nah, dan ganti pack zoom action dengan video pause action. Atur parameter object name menjadi video 1. Lalu kita cari pause. Nah, ini lalu klik pada bagian next. Klik next, lalu OK. Nah, lakukan hal yang sama pada menu stop. Nah, speed, klik speed, lalu ubah namanya, lalu klik turn out clip dan hapus action text, kemudian tulis video stop video 1. Nah, lalu klik OK. Nah, OK. Setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, pilih back, preview, dan lalu kita pilih preview dan coba gunakan kostum video controls.
Nah, nanti akan seperti ini. Lalu ketika di pause akan terjeda. Stop untuk memberhentikan videonya. Seperti itu. Nah, stop. Ya. Adalah menambahkan audio. Nah, pertama kita adalah pilih pack, lalu audio. Nah, setelah itu pada saat dialog terbuka, klik tab sound effects. Nah, lalu setelah terbuka sound effects, kita pilih atau kita klik tombol browse pada setting HiKik. Pada saat dialog save file terbuka, klik galeri button dan arahkan ke folder sound effects. Nah, klik beberapa file suara untuk preview. Jika sudah menemukan yang disuka, klik OK pada dialog setting audio untuk menerima perubahan preview project dan gerakan mouse di atas tombol untuk mendengarkan suara. Setelah itu kita klik OK, lalu OK lagi. Oke, selanjutnya adalah menambahkan background musik. Nah, pertama adalah pilih project. Nah, lalu audio. Pada dialog audio setting terbuka, klik tab background musik. Nah, lalu klik tombol N pada saat audio slide file muncul. Kita klik tombol galeri dan arahkan ke folder musik. Nah, pilih file dan OK. Tambahkan beberapa lagu ke daftar. Lalu OK. Tekan F5 untuk preview. Saya mendengar besok seminar itu membahas tentang manajemen bisnis. Untuk mendengarkan musik atau background yang sudah kita tambahkan tadi, kita buka lagi yang tadi dengan cara ini adalah hasil ketika sudah ditambahkan background musik yang tadi. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah menambahkan label. Nah, pertama adalah pilih objek, lalu label. Klik label atau bisa kontrol apa itu tadi di sampingnya. Terus kita geser. Lalu untuk menambahkan tulisan itu pada kotak itu diklik 2 kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita tulis mau memberikan label apa pada project yang mau kita buat. Nah, ini contohnya. Lalu kalau sudah kita klik OK. Klik OK. Lalu untuk mengubah ukuran label, gunakan size hardest. Nah, gunakan size hardest. Lalu ketika sudah pas dengan ukurannya, tambahkan. Setelah itu kita tempatkan label pada posisi yang pas, yang menurut kita tuh sesuai. Nah, selanjutnya untuk mengubah font
yakni klik label 1 tadi itu ya. Nah, ini udah pas di tengah-tengah. Terus klik table itu, lalu pada properti pen. Nah, pada ini tempat ini lalu klik font, setting, dan klik tombol edit untuk membuka dialog font. Nah, pada dialog font, ubah font sesuai keinginan kamu. Font state menjadi bold dan size-nya berapa itu terserah kalian. Nah, lalu kalau sudah sesuai keinginan kalian atau ukurannya mau berapapun, itu disesuaikan sama kemauan kalian. Nah, setelah sudah, lalu klik OK. Setelah itu, selanjutnya adalah mengubah warna. Nah, normal. Nah, ini normal. Terus kita pilih warna yang kita suka. Nah, misal kuning atau putih. Nah, ini aku pilih warna yang putih. Nah, setelah udah aku pilih, terus aku klik OK pada kolom itu. Lalu, nah, ini hasilnya udah seperti ini. Lalu kita buka lagi video yang udah kita edit tadi juga ya. Lihat hasilnya tadi. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat slide master di aplikasi Audio Play Studio Media. Langkah pertama yaitu kita harus masuk ke aplikasi Autoplay Media Studio. Lalu klik Create a New Project. Nah, setelah itu ada tema-tema yang sudah disediakan oleh aplikasi Autoplay Media Studio. Di situ juga ada Blank Project. Apa itu Blank Project? Blank Project adalah salah satu tema yang dapat kita gunakan untuk membuat project baru. Kita akan mengetik Blank Project setelah kita klik tombol OK. Nanti akan ada tampilan kosong seperti ini. Nah, tampilan kosong tersebut dapat digunakan untuk menambah tema atau wallpaper yang kita ingin gunakan dalam project ini. Lalu kita ketuk Page. Kemudian kita pilih properti. Nah, di sini sudah ditampilkan isi properti. Di sini kita bisa menambahkan background. Kita bisa memilih background sesuai keinginan kita. Lalu, kliklah Use Custom Setting. Di bagian Use Custom Setting ini ada yang namanya Source Color digunakan untuk mengubah warna, Gradient digunakan untuk perpaduan warna, dan Image digunakan untuk menambah wallpaper atau background. Karena di sini kita akan membuat slide master, maka kita gunakan image. Lalu klik browser. Di sini sudah ada banyak gambar-gambar. Kita bisa memilih gambar yang akan kita gunakan. Jika kita sudah memilih gambar tersebut, lalu klik OK. Setelah kita klik OK, maka tampilan background akan seperti gambar yang telah kita pilih. Selanjutnya, kita akan menambahkan teks. Setelah kita mengklik toolbar teks, maka tampilan akan seperti ini. Di situ ada tulisan font, yang dimana font tersebut digunakan untuk mengubah teks yang akan kita gunakan. Kita bisa menyesuaikan sesuai keinginan kita. Setelah teks sudah ditampilkan di bagian background, kita bisa memilih toolbar New Button Object. Di sini sudah ada banyak button. Kita tinggal memilih button mana yang akan kita gunakan. Kita juga bisa menambahkan teks di dalam button tersebut. Bagaimana caranya? Kita double klik pada button yang telah kita pilih tadi. Lalu kita berikan teks sesuai dengan yang kita inginkan.
Lalu klik OK. Kita bisa menduplikasi bottom jika ingin membuat bottom dengan teks yang berbeda. Kita juga bisa mengganti teks yang ada di bottom. Caranya yaitu sama seperti sebelumnya. Nah, kita juga akan menambahkan pack untuk menambahkan background. Caranya, kita klik pack lalu klik add. Kita bisa mengganti nama pack 123 tersebut sesuai kebutuhan kita. Caranya, ketik property, lalu name-nya dapat kita ganti. Name tersebut dapat kita ganti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini kami akan menggunakan warna-warna yang dapat kita gunakan untuk melihat apakah kita berada di halaman yang kita inginkan. Nah, selanjutnya, cara bagaimana kita bisa mengontrol tombol yang telah kita buat. Caranya yaitu, kita double klik lalu pilih Quick Action. Di bagian Action for Run, ini kita ganti menjadi Show Pack. Artinya, ketika mengklik tombol ini untuk menunjukkan halaman yang kita inginkan. Dan pada bagian Pack to Show, kita pilih Specific Pack. Untuk pack name, di sini kita memilih materi, supaya pas kita klik langsung menuju halaman materi. Lakukan hal yang sama pada halaman berikutnya. Namun sebenarnya, untuk menentukan action to run, pack to show, dan pack name, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi tidak tergantung dengan apa yang seperti kita contohkan tersebut. Untuk selanjutnya langsung kita coba apakah tombol tadi telah berfungsi atau belum. Di sini akan kita coba mengklik materi, di mana pada materi ini telah ditampilkan background berwarna hitam. Kita coba untuk tombol-tombol yang lain, seperti tombol quiz. Tombol quiz telah ditentukan berwarna merah. Nah, sekarang kita berada di background warna merah. Maka kita sudah berada di bagian quiz. Nah, jadi tombol yang kita buat tadi telah berfungsi. Selanjutnya yaitu cara untuk menambah hyperlink atau web pada Autoplay Media Studio. Kita dapat mengklik toolbar New Web Object. Nah, di sini kita akan melihat tampilan seperti ini. Lalu kita masukkan link yang telah kita blok sebelumnya pada bagian URL. Nah, akan ditampilkan seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, begitulah cara-cara untuk membuat slide master dan menambahkan hyperlink pada Autoplay Media Studio. Semoga cara-cara tersebut dapat membantu kita untuk bisa menggunakan aplikasi Autoplay Media Studio. Selanjutnya yaitu insert quiz pada Autoplay Media Studio. Yang perlu kita ketahui yaitu klik pada paragraf, nanti akan muncul seperti ini, dan setelah itu double klik atau ditekan. Nah, untuk yang bagian teks ini bisa diisi dengan soal yang ingin dibuat. Seperti contoh ini. Tadi saya sudah mengcopy soal untuk mengisi di kolom ini. Dan ini untuk mengatur font atau ukurannya. Ya, selanjutnya kita oke. Yes. Nah, ini bisa kita perbesar. Dan ini juga bisa kita perbesar tergantung keinginan kita masing-masing. Dan selanjutnya kita akan membuat untuk tampilan pemilihannya.
Dan jangan lupa kita kasih 1, 2, nomor 3 pada seperti paragraf. soal kita 1, 2, 3 dan seterusnya, tergantung berapa jumlah soal yang kita buat. Ini kita perkecil. Ya, ini bisa kita perkecil atau terserah gimana keinginan kita. Dan untuk grup ID di sini kita klik angka 1 untuk menunjukkan bahwa ini jawaban nomor 1. Ya, ini kita kecilkan lagi. Ctrl D. Ya, ini kita tinggal diganti B dan seterusnya. Jika sudah, ini kita blok. Ini. Ya, kemudian kita Ctrl D. Nah, begitu. Untuk menduplikatkan. Kita double klik. Ya, nanti diganti nomor 2 dan nomor 3 gitu. Dan supaya ini bisa diklik atau untuk pemilihan, kita klik pada screen. Jangan lupa kita tulis rumusnya, rumus dari soal yang kita buat. Ini kita lihat, ini rumus untuk nomor 1. Hukum melaksanakan sholat 5 waktu adalah, jawabannya fardu ain. Nah, fardu ain ini berada pada radio button berapa? Ini kita lihat. Yang sunnah muakkad ini radio button 1, 2, 3. Jadi di sini kita ketikkan jawabannya yang benar, yaitu berada pada radio button 3. Kalau sudah, ini kita klik N. Dan kita membuat semua rumus dari soal kita, baik nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Seperti contoh nomor 1 tadi. Ya, kalau sudah, kita klik OK. Nah. Ya, ini bisa kita coba. Nah, sudah bisa diklik untuk memilih jawabannya. Saya Putri Asyifa Milaningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya finishing dari Autoplay Media Studio. Sebelum project kita publish, langkah pertama yaitu kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa project yang telah kita buat itu sudah sesuai. Caranya untuk melihat project yang telah kita buat, kita bisa klik pada publish, lalu preview, atau bisa dengan klik F5 pada keyboard. Kita tunggu prosesnya. Setelah itu, klik continue. Nah, ini hasil dari project kita. Jadi sebelum dipublish, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa project yang sudah kita buat ini sudah sesuai. Yang pertama yaitu kita lihat materi seperti ini, lalu video seperti ini. Ini untuk pause. Nah, ini untuk stop. Selanjutnya itu kuis. Nah, ini nanti kita bisa memilih jawaban yang benar yang mana. Seperti ini. Nah, kalau
Misal project yang sudah kita buat ini sudah sesuai, kita tinggal mempublishnya. Kita close terlebih dahulu. Kalau sudah sesuai, kita langkah selanjutnya yaitu klik publish. Setelah itu klik icon build, atau bisa langsung klik tekan F7 pada keyboard. Continue. Nah, di sini terdapat pilihan dalam build and publish target. Untuk burn data CD atau DVD atau Blu-ray, ini berfungsi digunakan untuk membakar project ke dalam CD, DVD, atau Blu-ray. Kalau hard drive folder ini digunakan untuk menyimpan project ke dalam hard disk komputer. Selanjutnya yaitu web atau email executable. Ini digunakan untuk membuat file exe dari project kita sehingga dapat langsung dijalankan. Selanjutnya yaitu ISO image. Ini digunakan untuk menyimpan project kita dalam bentuk ISO image sehingga bisa dibakar sewaktu-waktu atau dibuka menggunakan virtual CD-ROM. Nah, kita coba yang hard drive folder. Setelah itu klik next. Nah, di sini teman-teman bisa memilih untuk menyimpan folder dari project kita ini mau ditempatkan di mana. Ini untuk namanya kita ganti. Setelah itu kita tinggal klik build. Nah, ini proses untuk mempublishnya. Kalau sudah, tinggal kita klik continue. Nah, ini sudah selesai untuk cara mempublishnya. Kalau sudah, kita klik close. Setelah itu kita coba buka untuk hasil dari build tadi. Hasil yang sudah kita publish. Nah, akan seperti ini. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau langsung melakukan quiz, bisa diklik quiznya. Seperti ini. Kalau mau lihat materinya, tinggal diklik materinya. Seperti ini. Sampai di sini untuk cara finishing dari Autoplay Media Studio.